Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Zaki Azam dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0490355267. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan laporan praktikum desain subnet dan routing statis. Jadi di sini kita diberikan tugas sebagai seorang administrator dengan spesifikasi jaringan sebagai berikut. Berikut ini adalah presentasi dari saya, dan sebelumnya tabel dari subnetting, tabel routing statis kantor pusat dan kantor cabang telah saya isi untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini saya akan menjelaskannya saja. Jadi pertama-tama kita melihat dari IP yang tersedia, yaitu 192.168.10.24. Dari sini kita bisa menentukan kebutuhan host kita ada berapa, kebutuhan alamat IP kita berapa, yang bisa kita cek melalui tabel berikut ini. Sini adalah tabel kelompok IP address, di mana network ID pertama 192 itu memiliki maksimal penggunaan host per network adalah 254, sehingga kita punya total 254 alamat IP yang bisa kita pakai. Lalu kebutuhan host kita ini ada 50 sales, 30 marketing, 20 kantor cabang, 10 TI, 5 server, dan 2 WAN. Jadi untuk efisiensi dan menyediakan ruang untuk tumbuh, kita akan menggunakan VLSM, yaitu Variable Length Subnet Masking. Kita akan mengalokasikan subnet dari yang membutuhkan host terbesar terlebih dahulu. Berikut ini adalah tabel-tabel divisi segmen dan kebutuhan host yang sudah saya urutkan dari departemen penjualan sampai link one-nya, dari 50, 30, 20, 10, 5 sampai 2. Baik, di sini kan ada depth penjualan, hostnya ada 50. Untuk logika perhitungannya ini kita menggunakan 2x, yang mana sama dengan lebih besar dari 50 kebutuhan host dari departemen penjualan. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam BMP modul 1 halaman 1.0, di sini banyaknya subnet terbentuk dari besar sama dengan atau lebih besar 2x, 2 pangkat x. Jadi 2 pangkat X yang mendekati daripada 50 ini adalah 2 pangkat 6, yang mana hasilnya adalah 62. Sehingga usable-nya adalah 1-62. Jadi 62 itu untuk host. Karena total bitnya adalah 32, maka bit networknya 32 dikurang 6, jadi 26. Sehingga dari subnetnya yang pertama ini kita mendapatkan 26 perhitungannya. Begitu juga dengan logika perhitungan kepada departemen pemasaran. Kita mencari dulu 2 pangkat X berapa yang mendekati dengan 30, lebih besar dari 30 atau sama dengan 30. Di sini 2 pangkat X-nya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 30, artinya sama dengan kebutuhan host 30. Lalu 30 ini dikurang lagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah lalu 30 ini dikurang menjadi 5 pangkat N tadi, pangkat X tadi. 30 dikurang 5, 32 dikurang 5, jadi sama dengan 27. Sehingga kita di sini mendapatkan subnet network address-nya 192.168.10.64. Lalu usable range-nya dari 65 sampai ke 94. Begitupun seterusnya perhitungannya sama persis dengan ini, dengan cara mendapatkan yang tadi sudah saya jelaskan. Ini kita lanjut ke tabel routing. Pada tabel routing ini pertama saya akan mengasumsikan alamat IP routernya
dari sisi pusat adalah 192.168.10.153, sedangkan untuk IP kantor cabang adalah 192.168.10.154. Untuk routing statis kita gunakan untuk mengajarkan router cara menyampaikan jaringan yang tidak terhubung langsung dengannya. Lalu lintas ini akan diarahkan ke next hop, yaitu router berikutnya, atau melalui interface yang benar. Nah, dari router pusat, seharusnya dia sudah tahu semua jaringan di kantor pusat. Tugasnya, dia hanya perlu tahu cara menuju satu jaringan asing, yaitu kantor cabang, yaitu 192.168.10.154. Ini routernya. Ini adalah next hop-nya maksudnya ini. Nah, destination network-nya ini tadi 192.168.10.96 ke next hop router berikutnya 192.168.10.196, yaitu menuju ke kantor cabang. Lalu untuk router kantor cabang, router cabang sudah tahu jaringan cabang, jadi tugasnya harus tahu cara menuju semua jaringan ke kantor pusat, yaitu sales, marketing, TI, dan server. Lalu next hop-nya arahkan semua rute statis tersebut ke arah IP router pusat, yaitu IP-nya sebagai berikut: 192.168.10.153. Jadi dengan VLSM ini kita berhasil untuk mengalokasikan 6 segmen jaringan secara efisien dari blok IP 24 dan mendefinisikan rute untuk memastikan semua subnet dapat berkomunikasi antar kantor. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.